Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon praja IPDN tahun 2021? Nah, kali ini kakak akan coba ya daftar online IPDN tahun 2021 di website dikdin.bkn.go.id. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui berita terbaru tentang IPDN. Baik, yang pertama kali yang harus ada dilakukan yaitu berkunjung ke portal dikdin.bkn.go.id. Jadi Dikdin ini adalah portal ASN untuk sekolah kedinasan ya. Nah, nanti silakan daftarnya melalui komputer atau laptop ya, supaya bisa terlihat jelas apa saja formulir online atau upload dokumen yang akan kita upload nantinya, supaya lebih jelas dan tidak salah ya, lebih teliti dalam melakukan pendaftaran online. Nah, setelah masuk di portalnya, silakan nanti di sini ada tombol daftar ya, atau kalau mau nonton videonya dulu silakan nanti nonton video. Nah, di sini ada pop up video. Nah, di sini ada contohnya ya secara umum. Nah, untuk yang sekarang ini kakak jelaskan step by stepnya ya, langkah demi langkahnya. Semoga lancar ya, karena ini live langsung. Kita klik di daftar ini, nanti akan muncul di pendaftaran akun SSC ASN Dikdin untuk pengecekan atau verifikasi identitas ya. Nah, nanti yang disiapkan untuk pendaftaran akun sendiri itu ada nomor induk kependudukan, ini ada di KTP ya, atau di KK itu ada nomor induk kependudukan atau NIK ya, NIK. Kemudian nanti siapkan juga, ini kalau nggak ada KTP nanti ceknya di KK, itu sudah ada biasanya. Kemudian ada nomor kartu keluarga itu di bawah yang ada tulisan kartu keluarganya ya, ada nomornya di paling atas, dan di bawahnya tulisan kartu keluarga itu ada nomor kartu keluarga. Ini tanggal lahirnya sesuai dengan KTP atau KK ya, ini formatnya hari dulu, kemudian bulan dan tahun, kemudian kabupaten atau kota. Ini adalah tempat KTP diterbitkan, itu biasanya ada di atas tanda tangan ya, di KTP. Kemudian ini ada CAPTCHA, ini kodenya random, nanti acak secara acak itu akan berbeda-beda di setiap user ya, di setiap peserta ya. Oke, coba kita masukkan ya datanya satu per satu. Ya, untuk yang sudah membuat akun tahun lalu yang gagal di tes SKD atau di tes-tes yang lain ya, nanti coba aja login melalui akun di sini ya, login melalui tombol di sini, nanti silakan login sesuai dengan permintaan datanya. Siapa tahu akunnya masih ada ya, kalau tidak ada baru kemudian dibuat ulang. Untuk namanya silakan diisi menggunakan huruf kapital semua supaya lebih jelas ya. Oke, untuk tanggal lahirnya disesuaikan dengan di KTP ya. Silakan ketik enter supaya dia bisa terinput ya. Dan terakhir masukkan kode CAPTCHA ya di atas. Huruf besar kecilnya disesuaikan juga. Oke, nanti jika data ini tidak valid, nah di sini ada keterangannya. Jika terdapat permasalahan terkait data seperti NIK tidak ditemukan atau tidak cocok, harap menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten kota domisili masing-masing, dan pastikan sudah tersinkron dengan server Dukcapil pusat. Jadi akun di Dikdin ini akan tersambung ke server di akun pusat. Jadi ketika datanya tidak bisa atau tidak valid, silakan hubungi ke
ke kantor di Dukcapil di masing-masing adik-adik berada ya. Nanti biasanya akan disinkronkan dengan menyertakan NIK-nya dan namanya. Nanti silakan datang aja ke Dukcapil. Oke, jika berhasil, semua sudah terisi, klik lanjutkan. Nah, data akan dicari dan dicocokkan. Kita tunggu saja. Nah, ini akan ketahuan ya kalau tadi itu terjadi permasalahan NIK dan nomor kakak tidak sesuai, nanti akan ada pemberitahuan seperti ini ya, yang seperti kakak bilang tadi. Nah, untuk hal yang kita lakukan jika terjadi yang seperti ini adalah menghubungi dinas capil setempat ya, Dukcapil setempat ya, untuk disinkronkan dengan data pusat. Jika berhasil nanti akan langsung login di form pendaftaran SPCP PDN ya, Caprai PDN tahun 2021. Oke, lalu bagaimana jika data NIK dan KK tidak ketemu ya? Silakan ke helpdesk-nya di sini. Jadi balik lagi ke halaman dikdin.bkn.go.id. Silakan klik helpdesk. Nah, nanti di sini ada pusat bantuan sistem seleksi sekolah kedinasan. Ini ada buku panduannya juga, silakan klik tautan ya. Nah, untuk NIK dan nomor KK tidak ditemukan, silakan klik yang ini. Ini ada permasalahan tentang data diri. Ini ada berbagai masalahnya ya, silakan diklik satu-satu. Kita coba saja yang NIK dan nomor KK tidak ditemukan, seperti yang tadi sudah kita coba. Nah, nanti tinggal dilengkapi nama lengkap dan data berikut sesuai dengan nomor NIK dan KK ya, yang ada pegang di masing-masing. Kemudian nanti isi captcha di sini, kemudian klik submit. Untuk prosesnya bisa menunggu beberapa hari ya. Nanti silakan aja dicoba tiap harinya apakah sudah bisa login atau belum. Nah, untuk mempercepat bisa langsung datang ke kantor Dukcapil ya, untuk bisa segera melaporkan sinkronisasi data NIK dan nomor KK ya, agar terdaftar di pusat. Oke, kita lanjut ke form online-nya. Nah, jika berhasil nanti tampilan awalnya di sini pendaftaran akun dulu. Kita di sini disuruh melengkapi data dan isi formulir dengan lengkap dan benar. Nanti ada yang sudah terisi dengan otomatis, silakan diisi satu-satu ya. Biodatanya ya. Alamatnya juga sesuai dengan identitas. Silakan diisi masing-masing sesuai dengan KTP atau KK ya. Silakan isi tanggal lahir sesuai dengan KTP dan kemudian di enter. Dan tempat lahir sesuai dengan ijazah ya. Nah, di sini nanti ada keterangan nama kotanya ya. Nanti akan otomatis terisi ya nanti di sini, kemudian tanggal lahir dan sesuai yang ijazah ya. Ini jenis kelaminnya disesuaikan masing-masing apakah pria atau wanita. Ini kakak hanya kasih contoh saja sesuai dengan data yang kakak pakai. Kemudian di bawah sini adalah pas foto berlatar merah sesuai dengan persyaratan sekolah yang akan dilamar. Jadi masing-masing sekolah kedinasan itu mungkin ada kriteria khusus, tapi sebagian besar kakak rasa dengan latar belakang warna merah dan ketentuan-ketentuan lainnya ya, kemeja putih, tidak berkacamata, lengan panjang ya, putih lengan panjang polos. Oke, kita langsung pilih saja di sini. Jangan lupa ukurannya ekstensi JPEG atau JPG ya, dengan
ukuran batas 100 sampai 200 kilobyte. Jika di bawah 100 ini tidak akan bisa diupload, atau jika melebihi 200 kilobyte ini tidak bisa diupload juga. Jadi harus sesuai rentang antara 100 sampai 200 kilobyte. Silakan dikompres jika masih kebesaran, silakan disesuaikan jika masih kekecilan ya. Kita pilih saja. Oke, untuk nama penamaan file sendiri silakan diikutin seperti ini ya. Nama adik-adik, kemudian keterangannya apa, di sebelahnya apakah foto, kakak KTP, atau ijazah, atau nama kakak, dan lain-lain ya. Kemudian klik open. Nah, nanti keterangannya unggah pas foto berhasil. Oke, baiklah. Kalau misalnya ada yang salah fotonya, silakan klik ini untuk mengunggah foto ulang ya. Oke, di sini ada disuruh masukkan email ya. Kita masukkan email pribadi yang aktif, yang sering digunakan adik-adik. Ini saya yakin banyak sudah yang paham dan menggunakan email ini, mungkin lebih dari satu itu banyak. Kemudian silakan masukkan password. Minimal 6 karakter ya. Silakan dikonfirmasi passwordnya. Lalu ada pertanyaan pengaman, ya ini adalah security ya. Jadi security nanti bisa dicek di sini pertanyaannya apa, siapakah nama penyanyi, siapa judul film, apa judul film, band, makanan favorit, siapakah presiden saya favorit. Oke, misalnya makanan, apa makanan favorit kamu? Jawabannya misalnya seblak ya. Kemudian ada pertanyaan pengaman, apa mau tahu kamu, nama guru, tim sepak bola, nama panggilan, plat nomor, tempat wisata. Coba di tempat wisata ingin kunjungin misalnya Raja Ampat ya. Oke, setelah semua kolom ini terisi, jangan sampai ada tanda merahnya ya. Ini tandanya berarti semua sudah diisi. Silakan masukkan captcha lagi di sini, menyesuaikan dengan yang diminta ya. Kemudian klik lanjutkan. Oke, nanti di sini ada pengecekan ulang data ya. Sebelum mengakhiri pendaftaran akun, pastikan data beserta pas foto terunggah sudah benar. Jadi dicek lagi tadi itu. Klik tombol kembali jika ingin melakukan perbaikan, dan klik tombol proses pendaftaran akun untuk mengakhiri pendaftaran akun. Nah, setelah pendaftaran akun diproses, sudah bisa melakukan perubahan data seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto, dan sebagainya. Pastikan tidak ada kesalahan dalam pengisian. Oke, dicek lagi semuanya. Oke, langsung diklik ya proses pendaftaran akun ya kalau sudah oke semua. Di sini ada keterangan lagi apakah data yang Anda isi sudah sesuai. Cek kembali jika belum yakin. Jadi kesalahan data pada tahap ini menjadi tanggung jawab pendaftar dan tidak bisa diperbaiki setelah menyelesaikan pendaftaran akun. Oke, klik saja ya. Oke, di sini nanti ada keterangan pendaftaran akun selesai ya, berhasil diregistrasi, dapat melakukan registrasi dengan satu nick aja ya. Silakan catat dan simpan user dan password yang telah terdaftar. Silakan cetak kartu informasi akun di step 1 ya, swafoto setelah melakukan login pada Dikdim bkn.go.id dengan menggunakan nick dan password yang telah Anda daftarkan. Silakan dicetak dulu di sini, di save nanti, kemudian di print ya. Nah, nanti akan seperti ini datanya ya. Oke, setelah tadi cetak informasi pendaftaran ya, yang
sudah di-download, kemudian silakan dicetak berwarna ya, nanti untuk digunakan sebagai swafoto. Nah, kita lanjut ke login pendaftaran ya, bisa di tombol ini atau nanti tombol yang di pojok kanan atas. Kita cek aja di sini. Nanti silakan dimasukkan nick dan password yang sudah kita daftarkan tadi ya di form sebelumnya. Klik masuk. Oke, halaman pertama yaitu unggah swafoto. Jadi ini adalah teknik contoh swafoto yang benar ya. Di sini ada KTP atau KK nanti yang digunakan. Kemudian di sini ada cetak informasi akun ya, ini di tangan sebelah kiri cetak informasi akun, kemudian di sebelah kanan memegang identitas KK atau KTP. Lalu untuk mengupload silakan klik yang di sini swafoto Anda, lalu choose file. Di sini kita lihat dulu ketentuannya. Di sini ada beberapa ketentuan ya, yaitu swafoto dengan memegang KTP atau surat keterangan perekaman dari Disdukcapil dan kartu informasi akun. Jadi ini KTP bisa diganti KK juga silakan. Kalau belum punya KTP bisa ada surat keterangan perekaman dari Capil ya, dengan posisi melebar atau landscape ya. Cara fotonya itu tekniknya landscape, jadi teknik horizontal ya, bukan vertikal yang seperti biasa megang HP, tapi tekniknya horizontal, jadi HP-nya dimiringkan searah horizontal supaya lebih lebar kelihatannya. Kemudian jika belum cetak kartu informasi akun, silakan cetak ulang kartu informasi akun. Kemudian berkas yang diterima adalah foto JPG dengan ukuran maksimal 200 KB. Jadi kalau masih lebih dari 200 KB, silakan untuk dikompres. Jika belum cetak ulang kartu informasi akun, silakan cetak di sini ya. Oke, jika sudah melakukan swafoto, silakan choose file, kemudian swafoto di klik ya. Nah, ini akan diunggah. Nah, seperti ini contohnya ya, ada KTP dan kartu identitas informasi akun. Nah, di sini untuk latar belakang sendiri silakan menyesuaikan yang cerah ya, jangan sampai backlight, jangan sampai gelap. Cahayanya, maksudnya pencahayaannya, lightingnya itu harus lighting dengan posisi cahaya yang cukup terang. Jadi supaya apa? Supaya terlihat jelas kartu KTP dan identitas di kartu informasi akunnya tadi. Nah, tekniknya supaya bisa terlihat jelas, ini silakan tangannya itu mendekati arah kamera ya. Jadi posisi kedua identitas ini, kiri dan kanan itu silakan mendekati kamera supaya jelas. Ya, seperti itu. Untuk jilbab, yang memakai jilbab silakan menggunakan warna bebas, yang penting kelihatan ya informasi akun dan data identitas di KTP. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian ada lagi swafoto selfie sendiri ya, swafoto selfie sendiri. Ini silakan untuk selfie sendiri dengan posisi melebar ya, landscape. Yang diterima adalah JPEG dengan ukuran 200 KB. Ini ternyata ada swafoto atau selfie sendiri, silakan diunggah ya. Contohnya ini. Tapi nanti ini posisinya ini masih vertikal, nanti diganti dengan posisi horizontal ya. Ini karena kakak belum menyiapkan fotonya, jadi foto yang ada aja dulu. Kemudian jika sudah, klik selanjutnya. Oke, di sini kita ada di daftar formasi. Silakan nanti pilih instansi pendidikan, lokasi jabatan, informasi yang akan dilamar ya. Pastikan mengakhiri pendaftaran melalui tahap resume sebelum pendaftaran ditutup. Jika tidak dilakukan, maka tidak akan diverifikasi oleh verifikator instansi walaupun
sudah mengunggah semua dokumen. Oke, di sini pilih sekolah kedinasannya, jadi silakan teman-teman pilih sekolah kedinasannya, ada banyak sekali sekolah kedinasan ya. Nah, untuk di contoh ini kita klik yang IPDN ya. Oke, kemudian pilih formasinya calon peraja IPDN. Kemudian jangan lupa klik untuk pilih. Oke, ini sudah terkunci ya pilihannya. Kemudian silakan dipilih pendidikannya. Pendidikan terakhir apakah SMA, Madrasah Aliyah atau paket C, silakan dipilih salah satu. Kemudian jurusannya ini D4 pemerintahan, ini otomatis ada di menu dari IPDN. Untuk sekolah kedinasan yang lain silakan menyesuaikan ya, ini bisa saja berbeda. Dan lokasi formasinya ini sesuai dengan provinsi masing-masing. Kalau kakak di sini di Kaltim. Oke, provinsi, SMA-nya ya, negara atau SMA, silakan. Nanti ada semacam pilihan di bawahnya ya. Sesuaikan dengan SMA-nya, kabupaten kotanya, di mana. Kemudian nama sekolah ya, ini nama sekolahnya, sekolah apa, SMA atau MA ya, sesuaikan dengan ijazah. Untuk NISN dengan NPSN sendiri nanti di ijazah itu biasanya ada ya, tertulis, silakan dicek masing-masing ijazahnya ya. Isi masing-masing ya sesuai dengan nomor siswanya dan nomor pokok sekolahnya ya. Untuk tahun lulus sendiri, nah, jika di sini masih tahun ini ya, masih sekolah di kelas 12, itu isi saja tahun ini 2021. Jika nanti sudah punya ijazah, silakan menyesuaikan apakah tahun 2018 sampai 2020, nanti sesuaikan dengan ijazah masing-masing untuk tahun lulusnya. Untuk yang belum lulus, ingat tahun 2021 ya. Untuk nomor ijazahnya sendiri itu pakai yang paling bawah ya, biasanya ada keterangan ijazah yang paling bawah. Nah, di sini ya. Silakan disesuaikan nomor ijazahnya yang DN, MA, garing, ada angka-angkanya di sini. Kemudian tanggal ijazahnya ini bisa dilihat. Nah, tanggal ijazah itu ada di atas tanda tangan kepala sekolah ya, di sini. Oke, pastikan semuanya sudah benar ya. Oke, di sini ada petunjuknya, silakan nanti dibaca ya satu-satu untuk petunjuknya sampai bawah ya. Pastikan seluruh data yang diisi sudah benar, kesalahan pengisian merupakan tanggung jawab pendaftar. Di sini ada captcha, silakan dipakai. Kemudian jika sudah selesai, silakan nanti klik selanjutnya. Ini yang di halaman ketiga, entry nilai. Jadi silakan isi nilai Anda. Nah, ini untuk ketentuannya ya, nilai dengan skala 100 mulai dari 0 sampai 100,0 dan maksimal 2 digit di belakang koma. Untuk nilai berskala 10 dilakukan konversi ke skala 100 ya.
misalnya 7,25 dikonversi menjadi 72,5. Untuk nilai yang berskala 4 atau IP itu dibagi 4 lalu dikali 100, misalnya 3,25, maka konversinya menjadi 3,25 dibagi 4 dikali 100 sama dengan 81,25. Pastikan isian nilai sudah sesuai, kesalahan entry tidak menjadi tanggung jawab pendaftar. Kemudian jika selesai, isi CAPTCHA dan klik tombol selanjutnya. Oke, dengan ketentuan seperti ini ya, jika adik-adik sudah lulus, sesuaikan dengan nilai rata-rata di belakang ijazah. Ini biasanya ada ujian sekolah plus nilai rapor, nanti rata-ratanya silakan ditambahkan, kemudian dibagi 2 ya, untuk mendapatkan nilai rata-rata ijazah. Nah, bagi yang kelas 12 SMA ini belum ada nilai ijazahnya, silakan diisi 0.00 ya. Ini 0.00 silakan diisi untuk yang misalnya belum punya ijazah ya. Untuk tadi yang juga belum ada nomor ijazahnya, silakan dikosongkan saja ya, tulis 0 untuk SMA ya. Oke, karena ini sudah ada ijazahnya tadi, silakan diisi. Kalau ada komanya silakan ditambahkan, misalnya 25 atau 75, silakan ditambahkan seperti itu. Oke, kemudian jika sudah diisi, bisa ngisi CAPTCHA lagi ya. Dan untuk bisa ngeklik selanjutnya. Oke, nanti di sini ada resume masing-masing ya. Nah, kemudian di sini ada data lagi, pengisian biodata dengan benar di halaman 4. Jadi silakan sesuaikan dengan biodatanya ya masing-masing. Mulai dari alamat sesuai dengan KK atau KTP. Kemudian di sini provinsi menyesuaikan. Kabupaten kotanya. Nah, untuk akun sosmed sendiri ini silakan URL-nya apakah Instagram, Facebook, TikTok mungkin, silakan nanti link sosial medianya di copy kemudian di paste ke sini ya. Misalnya http instagram.com siapa namanya ya, seperti itu. Catatan prestasi silakan diisi kalau bagi yang punya prestasi misalnya di bidang paskibra, di bidang olahraga, kesenian, atau akademisi ya, olimpiade itu silakan dimasukkan di sini. Tapi ini sifatnya tidak wajib ya, hanya yang berprestasi saja silakan. Akun media sosial juga tidak wajib, pokoknya yang tidak ada tanda bintang merahnya ini itu tidak wajib, yang lain wajib semua berarti. Oke, kemudian kita geser ke sisi sebelah kanan sini, jumlah saudara ini dihitung termasuk Anda, misalnya ada 3 saudara, ada adik, ada kakak, berarti 3. Kalau hanya 2, silakan isi 2, hanya 1 diisi 1. Misalnya 2 saudara, suku bangsanya silakan diisi, apakah Jawa, Sunda, Bugis, kemudian suku yang ada di Papua, di Maluku, silakan sesuaikan dengan suku masing-masing. Usahakan dalam pengisian semua menggunakan huruf kapital ya. Kemudian tinggi badannya berapa disesuaikan dengan minimal tinggi badan masing-masing ya, untuk pria dan wanita ya.
pria 160, wanita 155 cm. Kemudian berat badannya silakan diisi berapa, dan golongan darahnya silakan diisi juga, menyesuaikan dengan identitas. Kalau belum tahu silakan tanya ya, silakan tanya orang tuanya, tanya kepada saudaranya atau walinya, atau bisa melakukan pengecekan golongan darah di puskesmas atau di klinik ya. Tapi kalau bagi yang sudah memeriksa tes kesehatan, maksudnya tes surat keterangan buta warna ya, surat keterangan sehat, itu biasanya ditanya golongan darahnya apa. Misalnya O, A, B, AB, silakan pilih salah satu. Status perkawinannya diisi wajib belum kawin ya. Kemudian agamanya silakan diisi misalnya Islam. Nah, nomor teleponnya silakan menyesuaikan ya, nomor telepon masing-masing. Hanya angka saja ya. Kemudian di copy, di paste di bawahnya, samakan saja jika nomor telepon rumah tidak ada, nomor HP-nya. Kemudian nomor orang tua ini silakan diisi juga. Oke, lanjut untuk lengkapi data orang tua. Ini status saya nanti silakan, apakah hidup, meninggal, cerai. Kemudian nik ayah juga diisi sesuai dengan kartu keluarga ya. Jadi siapkan kartu keluarga untuk mengisi halaman yang ini ya. Kemudian isi namanya, nama ayah, tanggal lahir, tempat lahir maksudnya di mana, tanggalnya berapa, kemudian pekerjaannya silahkan diisi, ada banyak sekali ya, misalnya apakah guru, apakah arsitek ya, imam masjid, karyawan swasta ya. Gajinya silakan disesuaikan, misalnya 2 juta sampai sekian, alamat domisili sesuaikan dengan kakak ya. Kemudian geser ke sebelah kanan untuk data ibu, silakan diisi sama, apakah hidup, meninggal dunia atau cerai, silakan diisi. Kemudian nicknya, namanya silakan diisi, tempat lahirnya menyesuaikan dengan kelahiran di KK atau KTP, tanggalnya juga, kemudian pekerjaannya apa, misalnya mengurus rumah tangga, gajinya berarti tidak ada gaji ya. Kemudian alamatnya disesuaikan dengan alamat sekarang, itu dengan KTP atau KK ya. Oke, jika sudah silakan klik captcha lagi dan klik selanjutnya. Nah, di sini di unggah dokumen, silakan unggah dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan. Jadi ada banyak dokumen yang harus diunggah ya, masing-masing ada jenis dokumennya. Yang pertama ada domisili minimal 1 tahun ya,
dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ya, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk upload dokumen online ya, cara mengetahui minimal 1 tahun itu seperti apa, silahkan cek di video kakak sebelumnya. Nah, ini untuk ukuran filenya PDF ya, 100 sampai 1000 kilobyte ya. Silahkan cari PDF-nya. Nah, ini contohnya masukkan. Kemudian yang kedua ada ijazah asli atau fotokopi legalisir 2018, 19, dan 20. Satu file PDF dengan ukuran 100 sampai 700 kilobyte ya. Demikian juga dengan surat keterangan aktif kelas 12 bagi yang tahun ini belum lulus. Silakan pakai surat keterangan aktif yang ditandatangani kepala sekolah atau pejabat berwenang ya. Silakan diunggah, ukurannya 100 sampai 700 kilobyte dengan file PDF. Oke, kemudian KTP elektronik bagi yang berusia 17 tahun atau kartu keluarga ya yang belum punya KTP elektronik, diunggah yang biodata di belakang dengan ukuran 100 sampai 200 kilobyte dengan format JPEG ya, JPG. Karena sudah punya KTP silakan diunggah, kalau belum punya silakan kakak yang diunggah. Oke, kemudian pas foto ini sudah diunggah, nanti silakan dicek masing-masing ya, 4x6 100 sampai 200 kilobyte filenya JPG. Ini sudah clear. Yang selanjutnya surat keterangan bebas narkoba ya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Polri atau BNN Provinsi Kabupaten Kota. Kemudian surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah ya, digabung dalam satu file PDF. Jadi dua surat keterangan ini digabung dalam satu file PDF. Jika belum tahu cara menggabungnya, silakan klik aja PDF, kompres PDF, maksud saya merge PDF online, jadi akan mengkombinasikan dua file PDF menjadi satu ya. Sini oke, dengan ukuran 100 sampai 500 kilobyte ya. Jika masih kelebihan silakan dikompres PDF. Nah, bagaimana jika surat keterangan bebas narkobanya ini tidak ada di kabupaten kota, tidak ada Rumah Sakit Bayangkara atau BNN ya? Silakan datang ke Polres masing-masing. Di situ nanti yang penting minta kopnya ke Polres, kop kepolisian ya, untuk minta surat keterangan narkoba. Nanti akan dites narkoba di situ ya, yang ada kop surat dari yang dikeluarkan oleh Polres. Nah, itu dari helpdesk ya. Ada di share juga di grup Telegram PDN, silahkan gabung bagi yang belum. Ada di kolom di deskripsi ya cara gabungnya. Kemudian silahkan unggah ya jika sudah ada. Contohnya ini sudah dijadikan satu. Oke, lalu untuk yang orang asli Papua, ini bagi peserta dengan ada formulir khusus ya, format khusus untuk orang asli Papua yang di-download di portal SPC PDN. Nah, jika di sini non OAP silakan file PDF kosong. Nah, bagi yang banyak yang menanyakan terkait dengan surat keterangan orang asli Papua tapi dia bukan asli Papua, saran kakak atau silakan datang ke BKD masing-masing, konsultasikan bagaimana baiknya ya, minta arahan di BKD masing-masing, kabupaten kota masing-masing seperti apa bagi orang yang domisili di Papua tapi bukan asli Papua, karena tidak bisa melanjutkan pendaftaran khusus yang untuk orang asli Papua ini ya, yang dari Papua dan Papua Barat. Jika tidak mengunggah ini tidak bisa melanjutkan pendaftaran, tapi di luar dari Papua dan Papua Barat silakan dilewatin ya.
ini peserta non OAP silakan upload file PDF kosong. Tetap harus diupload ya file PDF, ukurannya sekian ya, 100-400. Tapi kita coba lewati dulu ya, apakah bisa dilewati atau tidak. Kemudian ada fakta integritas yang diunduh dan di-download, kemudian dicetak, ada bermaterai juga dengan file PDF ukuran 100-700 KB. Kita coba klik selanjutnya ya. Bagi peserta non-OAP ini tadi sepertinya tidak bisa diunggah. Kalau kita lewati, tetap harus mengunggah file PDF kosong. Jadi silakan misalnya di Word itu kosongan saja, yang penting PDF dengan ukuran 100-400 KB ya, supaya bisa melewati tahap selanjutnya. Oke, ketika semua sudah diunggah ya, nah di sini keterangannya sudah diunggah semua, tidak ada yang kosong, jadi silakan diperhatikan juga ketentuannya di sini. Format berkas yang diterima PDF atau JPG sesuai ketentuan. Jadi di sini nanti menyesuaikan dengan masing-masing sekolah kedinasan sesuai dengan persyaratan masing-masing ya. Kemudian ukuran minimal 100 KB dengan maksimal masing-masing ada di sini. Jika ukuran melebihi, silakan dikecilkan ke resolusi lebih kecil. Yang penting tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Segala bentuk kesalahan tidak terbaca, tanggung jawab dari pendaftar. Kemudian jika sudah selesai mengunggah, harus mengecek hasil unggahan dengan tombol lihat ya, masing-masing dicek kembali sebelum selanjutnya ya. Begini. Jika mengunggah ulang berkas misalnya nggak jelas atau terpotong, klik unggah ulang ya sesuai keperluan. Oke, ini rasa sudah oke semua, silakan diklik selanjutnya. Oke, di sini ada resume pendaftaran, nama sekolah, instansi dan lain-lain, nama sesuai jasa, lengkap sampai bawah ya. Kemudian ini masing-masing bisa dilihat. Nah, pastikan dokumen yang diunggah sudah benar dengan tulisan dan gambar tampak jelas dan bisa diverifikasi oleh verifikator untuk mengecek suatu dokumen. Klik pada tombol lihat dan pada masing-masing dokumen. Silakan klik pada centang yang ini ya. Silakan diklik, ini kan belum diklik, pada setiap data di atas, seluruh data yang di entry sudah benar. Jadi silakan klik satu-satu ya. Jika sudah diklik semua, silakan centang lagi, diklik lagi yang di sini. Demikian isian data pribadi saya dengan dokumen sebenarnya tidak sesuai dokumen, silakan dibaca selanjutnya ya, menanggung akibat hukum dan ditimbulkan yang kemudian akhiri proses pendaftaran. Di sini ada peringatan lagi, tidak mengubah data seperti biodata, isian informasi, pastikan kembali data terkait pendaftarannya. Apakah yakin dan proses pendaftaran ya. Oke, silakan sudah selesai di sini. Status pendaftaran sedang diverifikasi. Silakan login nanti jika sudah ada pengumuman verifikasi dan data yang sudah masuk tidak bisa diubah dan kembali pada tahap ini ya. Ini resume pendaftarannya. Akan dicek nanti sampai bawah dan jangan lupa untuk cetak kartu pendaftaran LinkedIn ya. Di sini. Nah, nanti di sini semuanya ada contohnya ya. Silakan di save, di print.
dan disimpan ya. Oke, demikian yang bisa kakak sampaikan. Semoga tutorial pendaftaran sekolah kedinasan Capare PDN bisa diikuti dengan seksama dan lebih teliti lagi ya dalam proses input datanya atau upload dokumennya supaya tidak terjadi kesalahan pada saat pendaftaran. Oke, demikian. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video selanjutnya. Silahkan share ke WhatsApp dan sosial media lainnya jika video ini bermanfaat, dan kakak akan lanjut nanti di tahap selanjutnya ya. Tinggal ini menunggu verifikasi. Verifikasi adalah suatu pencocokan data dengan data yang kita input ya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.